Mulai saja Ibu dan Bapak sekalian, tentu dengan angle yang berbeda-beda dari panelis ini. Kita mulai dari Pak CT duluan, karena beliau inilah yang mungkin yang paling langsung merasakan apa dampak daripada situasi ketidakpastian ini kepada kita semua. Silakan Pak CT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak SBY, Pak AHY beserta Ibu, Pak Ibas beserta Ibu, para menteri, para panelis. Kami ini reunian sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah Member of Ken dan Member of Kabinet dari Indonesia Bersatu, ya, Ambassadors, Bapak Ibu, para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka diskusi di Yudhoyono Institute. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Tadi Mas AHY sudah bicara panjang lebar tentang situasi keadaan global yang terjadi. Tentu kita mencoba, tadi Pak Raden dari slide-slide-nya yang menarik juga telah membicarakan tentang behind the screen. Saya coba untuk memperjelasnya barangkali. Kita mulai pada tahun era 80-an, sebenarnya muncullah pemikiran yang namanya globalisasi. Dan globalisasi ini diinisiate, ya, jujur harus kita katakan sebenarnya adalah dari para ekonom-ekonom Amerika yang memulai berpikir, tadi Pak Raden mengatakan terlalu overconfidence, bahwa borderless ekonomi itu bisa menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan untuk seluruh bangsa. Ya, Amerika diharapkan akan terus tambah maju, masyarakatnya tambah prosper. Begitu juga negara-negara yang belum maju menjadi lebih maju dan masyarakatnya juga menjadi makin sejahtera. Tapi setelah lebih dari 30 tahun globalisasi terjadi, ya, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Para ekonom-ekonom konservatif di Amerika sudah mulai melihat bahwa ternyata efek globalisasi itu menjadikan Amerika terancam supremasinya secara ekonomi maupun secara geopolitik. Oleh karenanya, Presiden Trump pada periode pertamanya, tepatnya tahun 2017, mulai mengedepankan namanya Make it America Great Again, yang membuat Amerika harus tetap bisa menjadi superpower. Inilah behind dari the screen, ya, kenapa ini terjadi. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, pada periode pertama tadi Pak AHY sudah menyampaikan mulai dilakukan. Tetapi pada periode kedua ini yang disebut Trump 2.0, langkah yang dilakukan oleh Presiden Trump menjadi lebih keras lagi dibandingkan dengan periode yang pertama. Ya. Yang dilakukan tentu saja adalah yang pertama adalah menaikkan tarif. Kita mesti sadar Bapak Ibu sekalian bahwa Presiden Trump ini adalah memiliki latar belakang pengusaha. Dia adalah seorang bisnismen. Seorang bisnismen pasti berpikir harus win, ya, harus menguntungkan, ya. Itu adalah filosofi bisnis, ya. Sehingga dia mengambil kebijakan yang merubah dari tadinya konsep Amerika sebagai the fathers of all the countries, ya, untuk bilang Amerika harus dapat untung lebih dahulu. Nah, oleh karenanya yang pertama dilakukan adalah peningkatan tarif. Dan tentu kita sama-sama sudah mendengar dan melihat video bagaimana Presiden Trump berkomentar setelah dia menaikkan tarif,
Dia mengatakan bahwa, ya ini nggak boleh saya sebutkan, ya walaupun ini sudah jelas, ya yang mengejek negara-negara yang sekarang menghamba kepada Amerika untuk begging, ya kepada Amerika terhadap tarif yang diberikan untuk memberikan negosiasi. Satu negara yang tidak mau tunduk adalah China. Tadi slide Pak Raden mengatakan bahwa kalau dua gajah berantem, itu filosofi Indonesia itu, kalau Amerika filosofinya rumput yang hancur, kalau Indonesia itu pelanduknya, ya, yang akan tidak jelas arahnya akan kemana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kejadian ini tentu berpengaruh untuk Indonesia. Yang pertama pasti tadi peningkatan tarif sudah disampaikan oleh Pak AHY maupun Pak Raden, ya bahwa tentu impact-nya akan terasa. Tetapi saya yakin Indonesia bisa mengatasi masalah kenaikan tarif ini. Kenapa? Karena satu, dampaknya tidak akan terlalu besar. Ya, ekspor kita ke Amerika hanya kurang lebih 10% dari ekspor kita ke seluruh dunia. Dan surplus kita kurang lebih hanya 3 billion US dollar saja. Ya, kalaupun tarif tanpa negosiasi kita lakukan, itu tetap kita akan surplus, tetapi surplusnya akan berkurang. Tetapi saya yakin karena Trump adalah seorang businessman, yang dia mau apa? Yang dia mau sebenarnya perdagangan Indonesia-Amerika itu tidak menjadi defisit. Yang dia inginkan adalah fairness, ya, bahwa Amerika dan Indonesia itu akan menjadi seimbang neraca perdagangannya. Dan ini juga yang akan dilakukan untuk seluruh dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang sangat bermasalah adalah efek tidak langsungnya. Bahwa kalau perang dagang ini terus, apalagi Cina dan Amerika ini betul-betul terjadi, tidak ada salah satu pun yang mau mengalah, maka akan yang terjadi adalah permasalahan dunia secara umum. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Raden, tentang turunnya pertumbuhan ekonomi global. Nah, turunnya pertumbuhan ekonomi global, ya, akan berpengaruh juga terhadap demand global. Karena kalau ekonomi tumbuhnya turun, demand-nya pasti turun. Permintaannya pasti turun. Kalau permintaan turun, harga-harga komoditas kita, baik hard commodity maupun soft commodity, itu juga akan turun. Dan hari ini sudah terlihat dampaknya. Belum perang dagangnya, harganya sudah turun. Kita lihat harga minyak sudah turun, ya harga timah yang paling parah turunnya sampai 17% hanya dalam waktu 1 minggu. Yang naik hanya emas. Kenapa emas naik? Karena dia adalah pengganti, ya currency safe haven, daripada dolar yang melemah, maka emas yang akan menaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Nah, kalau harga komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan kepada seluruh sektor, termasuk pendapatan fiskal kita. Nah, yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya, yang akan terjadi adalah permasalahan seluruh, apakah itu pemerintah, dunia usaha, akan melakukan yang namanya radical efisiensi. Nah, radical efisiensi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff, ya, atau pemutusan hubungan kerja yang masif, dan tentu berakibat dari turunnya daya beli. Kalau kita tidak cepat melakukan reform, ya, maka kita masuk dalam karakter yang namanya, ya, circle down of economy. Ekonominya berputar tapi menuju ke bawah. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Oleh karenanya
tentu saya berharap dalam diskusi kita pada hari ini, kita akan bisa membahas secara detail what kind of reform seperti apa yang sebetulnya diperlukan oleh negara kita. Tentu ini akan menjadi sumbangan yang sangat berarti dari Yudhoyono Institute untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ya, agar kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi ini secara cepat dan baik, sehingga kita tidak kena permasalahan seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Bahkan tadi sudah dikatakan bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan, dan dalam yang namanya krisis ada opportunity. Itu saja sebagai pengantar saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul Tanjung.